Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung nan mulia ini akan kita sampaikan tentang keutamaan menghadiri majelis taklim. Apa itu yang dimaksud dengan menghadiri? Menghadiri artinya mendatangi, ikut hadir. Apa yang dimaksud dengan majelis taklim? Majelis taklim adalah satu tempat, baik itu masjid atau rumah atau di suatu tempat yang di sana digunakan untuk taklim. Taklim artinya untuk belajar. Tentunya adalah belajar tentang ilmu-ilmu agama. Singkat cerita bahwa majelis taklim yang kita maksud adalah pengajian-pengajian. Dan menghadiri pengajian-pengajian baik itu di masjid atau di rumah atau di suatu tempat, maka ini ada keutamaan yang begitu besar sekali. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada yang berkata di antara kita, untuk apa? Untuk apa kita harus datang menghadiri pengajian-pengajian, baik itu di masjid atau di rumah? Untuk apa? Zaman kita adalah zaman yang sangat modern, zaman digital. Tidak perlu kita panas-panasan, tidak perlu kehujanan saat hujan. Tinggal sambil rebahan di rumah, klik, sudah muncul ilmu yang kita harapkan. Yang kita kenal dengan Android. Tanpa bercapek-capek, tanpa berpayah-payah, panas tanpa kepanasan, hujan tanpa kehujanan, kita bisa mendapatkan ilmu kok. Untuk apa kita hadir di pengajian? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kita tidak menyalahkan. Mencari ilmu, thalabul ilmi bisa kita dapatkan dari atau dengan berbagai cara. Bahkan dengan rebahan pun sekarang kita bisa dapatkan. Tinggal klik, kita dapatkan beberapa konten, yaitu yang berkaitan dengan ilmu agama. Baik itu tulisan-tulisan ataupun video-video. Insya Allah itu ada pahala, ada keutamaan. Tapi mendatangi majelis taklim, begitu banyak keutamaan yang tidak bisa didapatkan saat kita hanya mengeklik saja. Apa keutamaan atau pahala-pahala yang begitu besar yang kita bisa dapatkan jika kita menghadiri majelis taklim itu? Di antaranya, ketika seorang hamba dia sudah punya azam, punya keinginan, nanti hari Selasa, nanti hari Ahad pengen datang pengajian. Ini azam namanya. Ada keinginan. Jauh-jauh hari dia punya keinginan, punya rencana.
Lah rencana yang demikian sudah ada keutamaan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah hari hanya dia sudah berniat untuk datang pengajian, ada niat dalam hatinya, itu pun ada keutamaan, ada pahala. Saat dia membukakan pintu untuk keluar dari rumah, ingin menuju kepada tempat pengajian, membuka pintunya, ada pahala. Dia keluar rumah dengan mendahulukan kaki kirinya, ada pahala. Dia berdoa sebelum berangkat, ada pahala. Saat dia berjalan menuju ke tempat di mana dia hendak pengajian, setiap langkah-langkah kakinya itu pun ada keutamaan. Kaki yang kanan akan menambah derajat kemuliaannya. Langkah yang kiri akan mengurangi, menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Dan tentunya hal ini tidak mungkin didapatkan kalau kita hanya mengeklik sambil rebahan di rumah. Saat dia berjalan menuju tempat pengajian, kemudian bertemu dengan tetangga, dengan orang lain, kemudian kita memberikan sapaan atau disapa oleh orang lain, walaupun dengan adat-adat bahasa kita, bukan assalamualaikum, hanya sapaan-sapaan, sehingga orang lain pun bisa gembira dengan sapaan kita, dan kita disapa orang lain dan kita menjawab sapaannya. Mereka pun gembira dengan apa yang kita jawab itu. Itu pun ada keutamaan, ada pahala. Apalagi saat bertemu dengan mengucapkan assalamualaikum. Apalagi lebih lagi komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita memberikan salam, ada keutamaan, ada pahala. Dan kita menjawab salam pun ada pahala. Sampai saat nanti tiba di masjid atau tempat ada pengajian, bertemu dengan saudara muslim yang lain, saling bertabasum, saling bermuka manis, saling tersenyum di antara mereka, dan saling memberikan salam di antara mereka, kemudian saling berkomunikasi di antara mereka. Ini semua ada pahala, ada keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka bersalaman pun dengan salaman gugurlah kesalahan dan dosa-dosanya. Tentunya hal ini tidak akan mungkin didapatkan kalau kita hanya di rumah. Walaupun kita bisa mendapatkan keutamaan ilmu dari kita mengeklik itu sendiri. Dan saat duduk di majelis taklim, apakah dia nanti bisa memahami dengan apa yang disampaikan oleh kiainya, oleh ustadznya? Ataukah dia tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh ustadznya? Duduknya saja di majelis taklim itu ada keutamaan, ada pahala itu. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Al-Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugas khususnya adalah yatufun, mereka berkeliling, berkelana, dia berterbangan kemana-mana. Untuk apa? Yatamisuna ahlaz zikr, mencari orang-orang yang sedang berzikir. Ahlul zikr bisa jadi mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang mereka duduk di majelis-majelis taklim. Ini malaikat berterbangan kemana yang dia suka dalam rangka mencari di mana ada tempat pengajian. Ketika malaikat ini mendapatkan tempat di mana dia ada pengajian, turun satu malaikat. Kemudian menyeru dan mengajak para malaikat yang lain supaya berkumpul di tempat itu. Sehingga satu malaikat dengan malaikat yang lain saling mengepakkan sayap-sayap mereka sampai memenuhi langit dunia. Ini dalam pengertian bahwa para malaikat yaitu memberikan rasa tenang, rasa tentram, memberikan keteduhan bagi mereka-mereka yang berada di majelis taklim itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini memberikan rahmat, kasih sayang kepada mereka yang duduk dalam majelis ilmu itu. Hingga selesai pengajian, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha A'lam, Maha mengetahui,
bertanya kepada malaikat ini, "Wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh mereka yang duduk dalam majelis taklim itu?" Malaikat menjawab, "Ya Allah, ya Rabbi, mereka meminta kepadamu akan surga." "Apakah mereka pernah melihat surga?" "Belum pernah, ya Allah." "Bagaimana jika mereka melihat surga yang begitu indah, begitu nikmat dengan segala-gala kenikmatannya?" Artinya, kalau seorang hamba melihat nikmatnya surga, dia akan tetap berusaha duduk dalam majelis taklim itu. Dan apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan kepadamu, ya Allah. Dari apa? Dari siksa api neraka. Apakah mereka pernah melihat dahsyatnya siksa api neraka? Belum pernah, ya Allah. Kemudian Allah menyatakan, bagaimana jika mereka melihat dahsyatnya siksa api neraka? Mereka benar-benar ingin jauh dan jauh dari siksa api neraka. Mereka tidak mau meninggalkan majelis-majelis taklim itu, jika itu merupakan sebab agar mereka jauh dari api neraka. Allah bertanya, apakah yang mereka minta dalam majelis itu? Kemudian malaikat menjawab, "Yastaghfirunaka ya Allah." Mereka mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Kemudian spontan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Saat malaikat mengatakan bahwa mereka, "Ya Allah, mohon ampunan kepadamu, ya Allah." Spontan Allah menjawab, "Qad ghafartu lahum." Sungguh aku telah memberikan ampunan untuk mereka semua. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat utama seseorang bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena amal-amal yang begitu banyak dia bisa masuk surga, bukan. Tapi masuk surganya seorang hamba karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah memberikan ampunan. Dan Allah telah memberikan ampunan kepada mereka yang senantiasa duduk di majelis taklim itu. Akhirnya ada satu malaikat yang berkata, "Ya Rabbi, ya Allah. Di antara mereka fihim fulan abdun khatta." Di antara mereka yang duduk di majelis taklim itu ada seseorang hamba yang dia banyak kesalahan. Fa innama marun, yang dia itu sebetulnya nggak ada niatan pengajian, hanya melintas lewat, fajalasa ma'ahum, kemudian mampir duduk di emperan masjid itu. Bagaimana ini, ya Allah? Kemudian Allah pun menjawab, "Qad ghafartu lahum." Aku sungguh ampuni semuanya yang duduk dalam majelis taklim itu. Yang dari awal ada niat untuk pengajian ataupun yang tidak ada niat, dia hanya mampir saja. Hanya mampir. Sembari mendengarkan apa yang disampaikan, paham atau tidak paham, Allah menjanjikan, mereka telah aku ampuni. Dan Rasul pun menyatakan, humul julasa la yasqa bihim jalsihim. Siapapun yang duduk di majelis taklim itu, yang ada niatan pengajian atau hanya sekedar mampir, layeh-layeh sembari mendengarkan pengajian, maka mereka adalah tidak ada kerugiannya. Tidak akan merugi bersama duduk di antara mereka semua. Nah, ini satu keutamaan yang jelas tidak mungkin kita dapatkan jika kita hanya main klik dalam HP saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sungguh benar-benar manusia semuanya dalam keadaan merugi. Merugi di sini dalam artian ada ancaman masuk neraka. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, itu gambaran adanya majelis taklim. Orang-orang yang mereka duduk dalam majelis taklim, mereka saling memberikan nasihat kebaikan-kebaikan, maka mereka insya Allah termasuk orang-orang yang tidak akan merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua, memberikan ghirah, semangat kepada kita semua sebagai seorang muslim yang peduli dan cinta dengan agama kita, agama Islam ini, yaitu untuk senantiasa berusaha
mengetahui, memiliki ilmu tentang agama ini, yaitu berusaha menghadiri majelis-majelis taklim. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah pun memberikan kekuatan, bimbingan kepada kita semua. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim li wa lakum.